Greetings, my friend. Okay, this is our first day of fasting in Ramadan. Ini hari pertama kita berpuasa ya di bulan Ramadan. Tapi tentunya buat teman-teman yang udah terbiasa, misalnya puasa Senin Kamis maupun puasa Ayyamul Bid, tentu nggak akan merasakan perbedaan dari puasa yang lainnya ya. Hanya saja di bulan yang suci ini kita diberikan pahala yang berlipat ganda insya Allah. Makanya kita harus mengerjakannya lillahi ta'ala agar mendapatkan pahala yang berlimpah. Oke, sekarang di depan saya adalah anggrek Dendrobium anosmum. I think that you can recognize it from the flower and also from the plant. Bisa dikenalin dari pohonnya maupun juga dari bunganya ya teman-teman. Ini pohonnya memang udah tinggi banget. I think it's already more than 1 meter. Udah panjangnya udah lebih dari 1 meter. And let's take a look at the flower real close. Kita amati dulu bunganya ya. Kalau berdasarkan ukurannya, I think this is Dendrobium anosmum par superbum or giant or gigantea. Jadi kalau dari ukuran bunganya, menurut saya ini adalah varian gigantea atau yang besar, atau juga terkenal dengan varian superbum. Dan karena warnanya pink atau tipo, jadi ini tidak ada embel-embel, misalnya semi alba ataupun juga alba ya, atau corolea atau biru gitu. So this is just a normal type of Catasetum. Catasetum. I mean Dendrobium anosmum with variety of superbum or gigantea. Dan yang menarik dari Dendrobium anosmum, selain dari pohonnya yang menjuntai panjang, biasa juga disebut dengan epiphytic orchid atau anggrek yang biasa ditempel ya, atau anggrek yang biasanya memang gaya hidupnya itu atau di habitatnya selalu menempel, makanya dia terkenal dengan epiphytic orchid. And also from the very powerful scent of bubblegum candy, dia juga terkenal karena wanginya yang benar-benar kenceng gitu, kuat ya, dan beraroma seperti permen karet. And I'm trying to smell. Yeah, correct. Very wonderful smell of bubblegum candy. And I'm lucky enough that I can have quite many flowers. Dan saya beruntung karena lumayan banyaknya jumlah kuntum bunganya. Biasanya cuma 1-2 gitu. Ada juga teman saya yang di Malang itu, Mas Dedek kalau kenal. Kalau anggrek dendrobiumnya mekar penuh seperti tirai ya. Begitupun juga dengan teman-teman dari daerah dingin lainnya, biasanya mereka akan memiliki jumlah kuntum bunga yang penuh dari atas sampai ke bawah ya, dari pangkal batangnya sampai ke ujung batang ya. Tapi karena saya tinggalnya di daerah yang panas, jadi bunganya ya lumayan, tidak terlalu banyak seperti teman-teman yang di daerah dingin. I think also the temperature will have influence of the amount of the flowers. When I saw my friend there in mountain or in the high level sea, they usually can have more flowers from the beginning of the bulb or the cane until the end of this bulb. Kurang lebih begitulah terjemahannya. Kita lihat dulu. You can see the bulb or cane here. Jadi batang anosmum seperti ini ya, ada yang gundul, ada juga yang berdaun. There are some with no leaves and also some still have some leaves. Jadi bisa dilihat juga ini tanam dengan cara ditempel, jadi benar bahwa dia merupakan anggrek yang bersifat epipit alias menempel. So it is true that it is epiphytic orchid. And usually Dendrobium anosmum also well known as one of the orchid which always produce kiki. Dan Dendrobium anosmum juga terkenal sebagai anggrek yang selalu memproduksi keiki ya, seperti ini. Jadi dia tumbuhnya tidak di pangkal-pangkal, tidak hanya di pangkal batang ataupun di dekat akar seperti ini. Ini contoh bahwa ternyata dia
masih memiliki suplai makanan yang bagus di daerah akar, karena dia terbukti masih menumbuhkan anakan atau tunas baru ya di dekat akar. Tapi juga walaupun begitu dia ternyata juga masih suka memberikan keiki. Can see I have many keikis here, and also here and here, pokoknya kecil ya. Dan pertanyaan lainnya adalah kapan saat yang tepat untuk memisahkan keiki dari induknya. I think the next question is, when do we have to separate this keiki from the parents? Menurut saya sih kalau ukurannya sudah lebih tinggi daripada telunjuk, kemudian juga dilihat dari akarnya, jika akarnya sudah banyak berarti dia sudah bisa dipisah dari induk ya. I think you can see from the roots here already have some healthy roots, and also it is more than my finger. Untuk lebih pasti, you can also have it longer than the height of my finger here. I think you can already separate this from the parents. Jadi kalau sudah lebih dari ukuran telunjuk saya, maupun sudah lebih dari 1 jengkal atau lebih tinggi lagi tuh, dan kemudian juga dia sudah berakar seperti ini, maka itu sudah bisa dipisahkan dari induknya ya. Dan cara menanamnya bisa langsung ditempel lagi di pakis papan atau di kayu, ataupun juga bisa teman-teman taruh aja di tray dan tetap disiram ya. Okay, this is a common Dendrobium species you can find in Southeast Asia. Kayaknya ini Dendrobium anosmum ini penyebarannya merata ya di daerah Asia Tenggara. Selain dari Indonesia juga terdapat di Filipina, kemudian Thailand, Myanmar, dan lain-lain. Ada juga Vietnam yang saya tahu ya, karena ada varian anosmum Vietnam. Dan tentunya memiliki ciri dan karakteristik sendiri ya. And they have their own signature. Gitu. Saya Dendrobium, kok saya nyebut setom terus ya, anosmum. I'm curious enough in my mind here that what should I do with the flowers. Sebenarnya saya lagi mikir ya, pengen juga punya silangan dari anosmum. Saya lagi mikir kira-kira disilang dengan apa gini. Nanti saya pikir setelah ini deh teman-teman ya. Yang pasti biasanya dia bunganya awet, bisa sampai 1 bulan ya kurang lebih, atau mungkin malah 3 bulan ya nggak. I think it has a very long lasting flower, more than 1 month. Tuh ada nyamuk. Tapi kalau melihat bunganya yang tidak tebal agak ragu juga saya. But seeing from the substance here is not very thick, so I don't think it can last more than 1 month ya. Gimana teman-teman? Apakah dia lebih dari 1 bulan mekarnya atau enggak ya? Karena memang enggak tebal sih bunganya dibanding dengan apa ya, kata saya itu yang tadi saya sebutkan di video pertama hari ini. Oke, lihat aja. Alasan saya menyebutkan dari lama atau tidaknya itu karena saya belum bisa langsung kawin silang gitu loh. Jadi saya mikir apa saya masih punya hari besok untuk mengawinkannya atau harus dikawinkan hari ini. Karena syarat untuk mengawin silang adalah bunganya masih tetap segar, dia tidak layu. Kalau sudah layu tentu tidak bisa untuk dikawin silang lagi. So that's it. I will try to continue to the next video because I still have many queues of orchid to be posted. Saya banyak anggrek lain yang sudah antri untuk diinfokan kepada teman-teman, jadi saya stop dulu ya. Terima kasih sudah menonton. Thanks for watching. Bye.